Halo teman-teman, coba bayangkan satu kondisi. Seseorang sudah bekerja 30 tahun, tapi pada saat pensiun ia tidak punya penghasilan tetap. Inilah kenapa dana pensiun itu penting, bukan secara finansial, tapi juga perlindungan hukumnya. Hari ini aku akan bahas mengenai dana pensiun secara lengkap. Dasar hukumnya ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Kedua ada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Ada juga di perubahannya dalam Undang-Undang P2SK. Diatur dalam bab 12 dana pensiun, program jaminan hari tua dan program pensiun. Konsep dana pensiun berdasarkan pasal 134 Undang-Undang P2SK adalah 1. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Yang kedua, dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Ketiga, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh LJK tertentu selaku pendiri yang ditujukan bagi karyawan yang keikutsertaannya oleh pemberi kerjanya dan atau perorangan secara mandiri. Pada pasal 135 Undang-Undang P2SK, dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 136 Undang-Undang P2SK, setiap orang yang menjalankan program pensiun wajib memperoleh pengesahan sebagai dana pensiun dari Otoritas Jasa Keuangan, kecuali program pensiun yang didasarkan pada undang-undang tersendiri. Pengertiannya menurut Undang-Undang P2SK, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola program pensiun. Misalnya, Bapak Budi bekerja di perusahaan selama 25 tahun. Setiap bulan gaji dipotong untuk dana pensiun. Ketika pensiun, Pak Budi dapat menerima penghasilan rutin. Kalau tidak ada dana pensiun, Pak Budi harus bergantung pada anak atau tabungan. Dari sini kita lihat dana pensiun itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Ruang lingkup dana pensiun pasal 137 Undang-Undang P2SK. Ada jenis pertama adalah jenis dana pensiun yang terdiri dari dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A hanya dapat dibentuk oleh pemberi kerja dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B hanya dapat dibentuk oleh badan hukum yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank umum, bank swasta syariah, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi jiwa syariah, manajer investasi syariah, atau lembaga lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan setelah dikoordinasi dengan Menteri dan atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pembentukan dana pensiun pemberi kerja dan dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 21 dan ayat 3 diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Pembentukan dana pensiun pada pasal 139 Undang-Undang P2SK. Pembentukan dana pensiun harus didasarkan pada A. Pernyataan tertulis pendiri, B. Peraturan dana pensiun, C. Penentuan pengurus dan dewan pengawas, dan D. Penunjukan Dewan Pengawas Syariah bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada pasal 138 ayat 3.
Pernyataan tertulis dari pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A bagi dana pensiun pemberi kerja wajib memuat keputusan untuk membiayai penyelenggaraan dana pensiun sesuai dengan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan dana pensiun. Yang kedua, dana pensiun pemberi kerja dapat didirikan untuk lebih dari satu pemberi kerja. Yang ketiga, peraturan dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan setiap perubahannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Keempat, dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dan dapat memulai kegiatannya sebagai suatu dana pensiun sejak tanggal pengesahan pembentukan dana pensiun oleh otoritas jasa keuangan. Kelima, pengurus wajib mengumumkan pembentukan dana pensiun dengan menempatkan pengesahan otoritas jasa keuangan atas peraturan dana pensiun pada Berita Negara Republik Indonesia. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan dana pensiun serta materi muatan peraturan dana. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 8 diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Jenisnya ada dua, dana pensiun pemberi kerja atau PD atau DPPK. Kasusnya misalnya perusahaan itu membuat program pensiun, tapi perusahaannya bangkrut. Apakah dana pensiun hilang? Tidak. Secara otomatis dana pensiun adalah badan hukum terpisah dan asetnya dilindungi. Nah, kalau misalnya dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, contoh kasusnya adalah seorang freelancer ikut DPLK di bank. Ini menunjukkan dana pensiun tidak hanya untuk karyawan formal. Penyelenggaraan dana pensiun pasal 143 Undang-Undang P2SK. Dana pensiun menerapkan prinsip tata kelola pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif dalam setiap usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dana pensiun wajib dikelola dengan mengutamakan kepentingan peserta serta pihak yang berhak atas manfaat pensiun sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Kedua, dana pensiun wajib memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola dana pensiun yang baik dan manajemen risiko yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Kesertaan dana pensiun pada pasal 145 Undang-Undang P2SK. Isinya adalah yang pertama, setiap karyawan pada pemberi kerja berhak menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dan peraturan dalam peraturan dana pensiun. Dalam hal dana pensiun pemberi kerja menetapkan adanya iuran peserta. Karyawan berhak tidak menjadi peserta. Dalam hal karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 memutuskan menjadi peserta, karyawan harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan. Kepesertaan dalam dana pensiun lembaga keuangan terbuka bagi A. Peserta mandiri dan B. Sebagian atau seluruh karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerja. Kelima, pemberi kerja yang mengikutsertakan sebagian atau seluruh karyawan pada dana pensiun lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B membuat perjanjian tertulis dengan dana pensiun lembaga keuangan. Kesertaan dana pensiun pasal 145 Undang-Undang P2SK. Pasal 146 Undang-Undang P2SK. Syaratnya adalah 1. Usia pensiun normal untuk pertama kali ditetapkan paling rendah 55 tahun. Kedua, usia normal pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 direview dan ditetapkan secara berkala, paling lama setiap 3 tahun sekali dengan mempertimbangkan angka harapan hidup dan kondisi makroekonomi.
Ketiga, penetapan usia pensiun normal dalam peraturan dana pensiun mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara review dan penetapan usia pensiun normal secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Iuran dan manfaat pensiun. 1. Pada pasal 143 ayat 1 Undang-Undang P2SK, iuran program pensiun pada dana pensiun berupa A. Iuran pemberi kerja dan atau iuran peserta. Pada pasal 155 ayat 1 Undang-Undang P2SK, peserta berhak mendapat manfaat pensiun normal, manfaat pensiun disabilitas, manfaat pensiun dipercepat, atau pensiun ditunda. Ketiga, pasal 156 ayat 1 Undang-Undang P2SK. Hak terhadap setiap manfaat pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun dilarang untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman, dialihkan dan atau disita. Pada pasal 157 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang P2SK, besarnya hak atas manfaat pensiun bagi peserta program pensiun manfaat pasti dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Yang kedua, besarnya hak atas manfaat pensiun bagi peserta program pensiun iuran pasti merupakan himpunan iuran peserta dan atau iuran pemberi kerja. B. Dana awal pemberi kerja. C. Pengalihan dana dari dana pensiun lain, dan D. Hasil pengembangan dari himpunan iuran peserta dan atau iuran pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf A, dana awal pemberi kerja sebagaimana yang dimaksud dalam huruf B, dan pengalihan dana dari dana pensiun lain sebagaimana dimaksud dalam huruf C terhitung sejak tanggal kepesertaan pada dana pensiun. Larangan pasal 161 ayat 1 Undang-Undang P2SK. Dana pensiun dilarang melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Pada pasal 162 ayat 1 Undang-Undang P2SK, dana pensiun dilarang melakukan pembayaran manfaat pensiun kepada peserta yang belum mencapai usia paling rendah 5 tahun sebelum usia pensiun, kecuali untuk pembayaran manfaat pensiun kepada janda atau duda atau anak. Kedua, pembayaran manfaat pensiun disabilitas. Ketiga, kondisi mendesak tertentu yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan dan kondisi tertentu bagi peserta yang bukan pekerja penerima upah pada badan usaha. Aset dana pensiun. Pasal 167 Undang-Undang P2SK. Aset dana pensiun dihimpun dari 1. Iuran pemberi kerja. Kedua, iuran peserta. Ketiga, hasil pengelolaan aset. Keempat, pengalihan aset dari dana pensiun lain dan atau pengalihan dana dari pemberi kerja. Aset dana pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas aset pendiri. Kewenangan OJK. Dalam pasal 177 ayat 1 Undang-Undang P2SK, otoritas jasa keuangan dapat menonaktifkan anggota pengurus, anggota Dewan Pengawas, dan atau anggota Dewan Pengawas Syariah. Dalam hal pertama, berdasarkan informasi dari dana pensiun, diperkirakan dana pensiun tidak mampu memenuhi kewajiban. B. Menurut pertimbangan otoritas jasa keuangan, dana pensiun diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban. C. Menurut pertimbangan otoritas jasa keuangan, dana pensiun secara keuangan dinilai tidak sehat. D. Menurut pertimbangan otoritas jasa keuangan, dana pensiun dimanfaatkan untuk memfasilitasi dan atau melakukan tindakan kejahatan keuangan, atau menurut pertimbangan otoritas jasa keuangan,
Dana pensiun melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun. Transparansi dana pensiun. Pasal 131 ayat 1 Undang-Undang P2SK. Dana pensiun wajib menyampaikan laporan berkala mengenai kegiatannya kepada otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh otoritas jasa keuangan. Pasal 182 ayat 2 Undang-Undang P2SK. Dana pensiun wajib mengumumkan kondisi keuangan dan perhitungan hasil usaha secara transparan kepada peserta. Pembubaran. Pada pasal 183 Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang P2SK, pembubaran dana pensiun terjadi dalam hal: pertama, terdapat permintaan pendiri kepada otoritas jasa keuangan. Kedua, pendiri bubar. Atau yang ketiga, berdasarkan penilaian otoritas jasa keuangan yang dana pensiunnya tidak memenuhi kewajiban kepada peserta dan pihak yang berhak. Terhentinya iuran pada dana pensiun yang dapat membahayakan kondisi keuangan dana pensiun tersebut, atau dana pensiun tidak beroperasi dalam jangka waktu 1 tahun sejak didirikan. Demikian jabaran saya mengenai dana pensiun. Terima kasih.